Oke, kali ini kita masuk ke kegiatan belajar 2. Pada kegiatan belajar 2 ini kita akan mempelajari dan memahami mengenai bangun ruang sisi datar kubus. Nah, pada video kali ini akan dijelaskan mengenai pengertian dari kubus, unsur-unsur dari kubus, sifat-sifat kubus, serta jaring-jaring dari kubus. Nah, langsung saja ke pengertian dari kubus. Apa sih pengertian dari kubus? Nah, kubus adalah bangun ruang sisi datar yang semua sisinya berbentuk persegi dan semua rusuknya ini memiliki panjang yang sama. Jadi, semua sisinya ini, sisi ABCD, sisi ABFE, sisi ADHE ini memiliki bentuk persegi. Kemudian, panjang rusuk dari AE ini sama dengan panjang rusuk FB sama dengan rusuk FC, sama dengan rusuk GH, dan semua panjangnya ini sama gitu ya. Kemudian lanjut ke unsur-unsur kubus. Nah, unsur kubus yang pertama yaitu ada sisi atau bidang. Sisi kubus adalah daerah yang membatasi suatu kubus. Nah, kubus ini memiliki 6 buah sisi yang berbentuk persegi. Nah, 6 buah sisi tersebut diantaranya itu sisi ABCD. Sisi ABCD ini merupakan sisi alas. Kemudian sisi EFGH merupakan sisi tutup. Sisi BCGF ini merupakan sisi samping kanan. Kemudian sisi ADHE ini merupakan sisi samping kiri. Kemudian sisi ABF ini sisi depan, dan sisi DCGH ini merupakan sisi belakang. Adapun unsur kubus yang kedua yaitu rusuk. Rusuk kubus adalah garis potong antara dua sisi bidang kubus dan terlihat seperti kerangka yang menyusun kubus. Kubus ini memiliki 12 rusuk. Adapun rusuk-rusuknya adalah AB, BC, AB, BC, CD, DA. Kemudian EF, FG, GH, HE. Nah, kemudian ada rusuk AE, rusuk BF, rusuk CG, dan rusuk DH. Nah, lanjut ke unsur kubus yang ketiga, yaitu titik sudut. Titik sudut kubus adalah titik potong antara 3 buah rusuk. Nah, kubus ini memiliki 8 buah titik sudut. Adapun titik-titik sudutnya yaitu titik sudut A, titik sudut B, titik sudut C, titik sudut D, titik sudut E, titik sudut F, titik sudut G, dan titik sudut H. Unsur kubus yang berikutnya yaitu bidang diagonal atau diagonal bidang. Diagonal bidang kubus adalah garis yang menghubungkan dua titik sudut yang saling berhadapan dalam satu sisi. Nah, kubus ini memiliki 8 buah bidang diagonal. Di antaranya ada AC, BD, kemudian AF, kemudian ada BE, BG, kemudian CF, kemudian ada CH, kemudian DE, DE, dan diagonal bidang AH. Nah, bagaimana caranya kita mencari panjang diagonal sisi atau panjang diagonal bidang? Nah, simaklah penjelasan berikut ini. Nah, mencari panjang diagonal sisi. Kita perhatikan segitiga dari BCG ini. Segitiga BCG ini merupakan segitiga siku-siku yang siku-sikunya ini berada di titik C. Nah, misalkan panjang kubus ini memiliki panjang rusuknya itu S, maka dengan menggunakan teorema Pythagoras dapat diperoleh panjang diagonal kubus tersebut. Nah, adapun caranya yaitu sebagai berikut. Nah, kita akan mencari panjang diagonal sisi dari BG ini. Nah, karena menggunakan rumus Pythagoras, maka BG ini dikuadratkan. Maka BG kuadrat sama dengan panjang CG kuadrat ditambah panjang BC kuadrat. Nah, BG kuadrat sama dengan panjang CG ini kan S, kemudian panjang CG ini S, dan panjang BC ini juga S. Maka
BG kuadrat sama dengan S kuadrat ditambahkan dengan S kuadrat. Nah, BG kuadrat sama dengan 2S kuadrat. Nah, karena kita akan mencari panjang BG, maka BG diakar kuadratkan. Maka BG menjadi akar dari 2S kuadrat. Nah, BG diperoleh S akar 2. Jadi, panjang dari diagonal sisi kubus ini rumusnya yaitu S akar 2. Nah, unsur kubus yang kelima yaitu diagonal ruang. Diagonal ruang kubus adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik sudut yang saling berhadapan dalam satu ruang. Nah, kubus ini memiliki 4 diagonal ruang. Di mana saja diagonal ruang pada kubus? Nah, diagonal ruang pada kubus yang pertama yaitu ada HB, kemudian AG, kemudian EC, dan yang terakhir adalah diagonal ruang dari DM. Bagaimana cara mencari panjang diagonal ruang? Nah, panjang diagonal ruang ini bisa diperoleh sebagai berikut. Mencari panjang diagonal ruang. Nah, kita perhatikan segitiga BDH. BDH, segitiga dari BDH. Nah, segitiga dari BDH adalah segitiga siku-siku yang siku-sikunya ini berada di titik H. Nah, misalkan panjang rusuk dari kubus ini memiliki panjang rusuk S, maka panjang HD ini kan S dan panjang diagonal dari BD ini kan S kuadrat. Maka dengan menggunakan teorema Pythagoras, kita bisa memperoleh panjang diagonal ruang dari HB. Adapun caranya yaitu sebagai berikut. HB kuadrat sama dengan BD kuadrat ditambahkan dengan HD kuadrat. Nah, HB kuadrat sama dengan BD-nya itu kan S akar 2. Nah, maka S akar 2 dikuadratkan ditambah HD-nya itu S kuadrat. Maka HB kuadrat diperoleh 2S kuadrat ditambah S kuadrat. Maka jadi HB kuadrat adalah sama dengan 3S kuadrat. Nah, karena kita akan mencari HB, maka HB ini diakarkan, maka menjadi akar dari 3S kuadrat. Nah, akar dari 3S kuadrat ini sama dengan S akar 3. Jadi, panjang diagonal rusuk kubus dengan panjang rusuk kubusnya itu S adalah S akar 3. Lanjut ke unsur kubus yang terakhir, yaitu ada bidang diagonal. Bidang diagonal kubus adalah daerah yang dibatasi oleh 2 buah diagonal bidang dan 2 buah diagonal rusuk yang saling berhadapan dan membagi bangun ruang menjadi 2 bagian. Nah, kubus ini memiliki 6 buah bidang diagonal. Nah, bidang diagonal dari kubus yang pertama ada bidang diagonal ACGE. ACGE. Nah, ini kan membagi kubus menjadi 2 bagian yang sama besar. Nah, kemudian ada bidang diagonal yang kedua yaitu BGHA. BGHA. Kemudian bidang diagonal yang ketiga yaitu CDEF. Kemudian ada bidang diagonal BF, HD, dan bidang diagonal yang terakhir ada BEHC. Nah, selesai sudah unsur-unsur kubus ini. Nah, kemudian kita akan lanjut ke sifat-sifat kubus. Apa saja sifat-sifat dari kubus? Nah, sifat kubus yang pertama yaitu semua sisi kubus berbentuk persegi. Sifat kubus yang kedua, semua rusuk kubus memiliki panjang yang sama. Sifat yang ketiga, setiap diagonal bidang pada kubus memiliki ukuran yang sama panjang. Kemudian, sifat diagonal ruang pada kubus memiliki ukuran yang sama panjang. Dan sifat kubus yang terakhir yaitu setiap bidang diagonal ruang pada kubus memiliki bentuk persegi panjang. Nah, kita lanjut ke jaring-jaring kubus. Nah, seperti apakah jaring-jaring kubus itu? Nah, kita simak penjelasan berikut. Jaring-jaring kubus. Perhatikan dan amati gambar di bawah ini. Nah, untuk memperoleh jaring-jaring kubus, maka kita bisa
mengiris beberapa rusuk dengan pola irisan yang berbeda pada kubus. Sehingga apabila irisan-irisan dari kubus tersebut kita rebahkan pada bidang datar akan membentuk bangun datar. Maka didapatkan apa yang dinamakan dengan jaring-jaring kubus. Nah, tadinya ini kan kubus bentuknya seperti ini ya. Kemudian kita potong-potong rusuk-rusuknya, kemudian kita rebahkan. Nah, jadi diperoleh jaring-jaring kubusnya ini seperti ini. Nah, jaring-jaring kubus ini memiliki 6 buah persegi. Nah, semua sisinya ini sama. Jadi jaring-jaring kubus ini terdiri dari 6 buah persegi. Oke, kita akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu mengenai luas permukaan kubus.